paham di sini ya untuk Kesar. Selagi saya akan bahas di sini ya. Kira-kira untuk anak-anak yang apa? Yang polio. Ya, banyak terjadi pada anak-anak polio. Sekarang selama ini polio penyebabnya apa? Virus. Sepakat seluruh dunia kedokteran penyebab polio adalah virus. Akhirnya kalau virus, nah oke, kita lulus. Pengalaman saya, selama pada anak-anak yang terkena polio, selama masih anak-anak, itu masih dibetulkan. Udah dibetulkan, jadi prinsip kayak gini. Sambil contoh, anak-anak yang belum pernah jalan, ada nggak memori jalan? Anak-anak yang belum pernah jalan, punya nggak memori jalan? Tidak ada. Tapi yang udah pernah jalan, punya memori jalan kan? Kalau saraf kejepit, sakit kan? Gimana dia jalannya? Dia akan tetap berusaha jalan. Karena ada memori, sakit walaupun sakit tetap jalan dia. Ya, semua yang sakit walaupun kena sciatica atau kena saraf kejepit, sakit, kena kram, dia akan berusaha maksimal untuk jalan. Tapi kalau untuk bayi yang tidak punya memori jalan, kaki sakit, dia nggak akan jalan. Kaki nggak akan digerakkan. Untuk apa? Sakit. Dibiarkan. Ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kaki mengecil, tidak pernah difungsikan, akhirnya mengecil. Nah, kalau sumsum dicek, banyak Pak jenis bakteri, benih virus, tapi bukan penyebabnya. Ada bakteri dan virus banyak, ya. Sambil contoh, kalau ruangan ini lembab, ya, ingat ya, jamur itu hanya nebeng hidup tempat lembab, bukan penyebab kelembaban. Paham ya? Ikan itu nebeng hidup di kolam. Ikan nggak bisa bikin kolam, paham? Ya, ikan nggak bisa bikin kolam. Yang bikin kolam siapa? Kita. Kecebong nggak bisa hidup di apa? Nggak bisa bikin kolam. Tapi kalau ada cairan, ada air, dia bisa hidup. Paham ya? Jangan dibalik rumusnya. Ya, nanti. Nah, jadi jangan sampai dibalik rumusnya. Oh ini banyak menyebabkan banjir. Kan logika nggak waras. Paham di sini ya? Masa kecebong penyebab kebanjiran? Masa jamur penyebab kelembaban? Masa virus menyebabkan kelumpuhan? Paham ya di sini ya? Nah, jadi saraf kejepit. Kalau saraf kejepit, paham nih ya, perhatikan. Kalau saraf kejepit, darah tidak ngalir, sumsum pun kering. Kalau sumsum kering, kaki lumpuh. Karena tidak mungkin ada sinyal. Untuk gerak motorik tidak ada. Motorik alurnya adalah sumsum. Kalau sumsum kering, tidak bisa digerakkan. Dia lumpuh, apalagi udah kering. Paham di sini ya? Jadi polio bukan penyebabnya oleh virus. Kalau masih pada anak masih bisa diselesaikan. Saya banyak nangani anak-anak yang lumpuh. Ya, dilihat. Ada anak-anak yang pernah jalan. Bedakan, orang lumpuh terjadi pada anak yang ketahuan lumpuh setelah dia mulai belajar jalan, ketahuan. Ada juga lumpuh pernah jalan, lumpuh. Saya ceritakan 2 jenis lumpuh pada anak-anak, ya. Lihat. Lumpuh pada anak-anak ada 2 penyebab. Coba perhatikan, bisa ke kaki, saya lebih fokus pada kaki. Pada kaki, Pak, telapak kaki. Udah ya? Lihat, perhatikan telapak kaki saya. Ya. Nah, kaki itu untuk jalan, saya angkat dikit ya. Untuk jalan, kaki itu perlu, lihat ya. Kalau ke belakang, jadi kalau gini, dia siku-siku. Jadi kaki itu, maaf ya, kaki itu kalau kaki gini dia niku. Kalau gini dia ke sini. Kalau jalan dia kalau di jinjit ya. Jadi kaki bisa juga kaki ke sini, ini ya lurus. Lurus gini ya. Jadi kaki itu ada berapa apa? Kalau digambar tuh kaki lurus bisa gini, dia bisa ke sini sedikit, bisa ke sini. Ini telapak kaki, maaf ya. Telapak kaki. Ya. Dia bisa apa? Kaki itu seperti kayak gini. Ini telapak kaki. Bisa ke sini dikit karena untuk bisa jalan ini harus bisa seperti ini. Untuk ke tengah harus 90 derajat, kalau ke atas harus lurus, ya. Ini cek di sini. Ya. Jadi bayi yang normal, perhatikan kakinya. Bayi belum bisa jalan ya. Perhatikan kakinya. Dia harus bisa 90 derajat, bisa naik sedikit, bisa lurus. Nah, kalau seandainya kita lihat bayi masih di gendongan, dicek kakinya. Nah, ini tuh saya biasanya ngeceknya dari situ, mencegah untuk bayi supaya nanti ketahuan kapan bayi ini nggak bisa jalan nih nanti ke depannya. Nah, kalau ada bayi yang kakinya dominan lurus saja, gini, kaki ini. Nah, kalau kakinya jinjit lurus, dia ke atas kan nggak bisa. Jadi lurus, ke atas nggak bisa. Jadi hanya ini saja. Jadi gini. Ya. Nah, ini biasanya kalau
kalau jalan jatuhnya ke belakang terus. Ini kalau sampai tarik, ini ketarik dari belakangnya. Jadi belakang apa? Narik sampai kakinya sampai lurus. Nggak bisa ke atas karena narik sini. Ini kejadian kebanyakan kalau ada anak-anak kakinya lurus kayak gini, nah dia nggak bisa jalan. Nah, kalau seandainya duduk, dia duduknya pasti gini. Paham ya? Kalau ada bayi duduk, nggak bisa duduk sama sekali, nggak bisa pakai ini. Nah itu kalau seandainya nanti pas ini, dia lumpuhnya, pasti lumpuh. Lumpuhnya tuh duduk nggak bisa, kalau berdiri jatuhnya ke belakang. Nah, untuk kasus-kasus kayak gini, kenapa dia sampai seperti ini? Jadi biasanya kasusnya, kan bayi suka digendong nih. Bayi suka, ini nggak? Suka apa? Gitu kan ke belakang. Kalau bayi mau bayi ya, bayi salah. Kalau bayi mau jatuh, kalau kita gendong mau jatuh, refleks kita apa? Kita apa kan? Kita tarik, nah, kan jatuh mau jatuh. Yang kita pegang apanya? Depannya atau ya pahanya? Pinggulnya langsung kita tarik, tak, tapi badan tetap jatuh. Jadi badan apa? Kaki ke belakang. Sehingga tulang duduknya apa? Ke belakang. Dia narik kaki. Ya, jadi bayi kalau ada bayi yang jalan gini, ya, itu penyebabnya karena jatuhnya karena pas pernah digendong, dipegang, truk dan tidak ada yang mengembalikan. Dokter juga nggak ngerti. Ilmu rangka, dokter nggak belajar. Mereka belajar nama-nama, tapi tidak belajar fungsi, apa penyimpangannya. Ini fatal. Jadi kalau saya serang kepada adik-adik kedokteran, hati-hati kalau belajar dokter, jangan belajar sastra kedokteran. Ya, karena nih kita lebih arah sastra kedokteran, bukan ilmu pengobatan. Ya, berbeda di sini. Coba kalau nama penyakit mereka hafal, tapi kalau ada ilmu, coba selesaikan. Nah, munculnya bahasa lagi. Jadi kalau kita datang ke dokter, mau datang ke penyakit, kalau yang keluar bahasa, jangan cari orang bisa ngobati, bukan cari orang bisa berbahasanya, ya. Oke. Nanti coba kalau anak-anak kedokteran, ada anak datang gini, diagnosa apa? Apa yang dilakukan? Ya, bingung, nggak bisa, ya. Nanti paling di spesialis ke spesialis anak. Spesialis anak juga nggak ngerti. Spesialis ortopedi nggak ngerti juga di otak-otak sini, ya. Gimana? Kiropraktor juga sama dalam beberapa hal. Contoh gini. Jadi permasalahan orang-orang yang sekolahan itu tergantung blueprintnya. Paham ya? Tergantung blueprintnya. Kalau kita nyetak buku, kalau blueprint bagus, hasilnya bagus. Saya nggak nyalahkan institusi sekolahan. Saya nyalahkan yang bermasalah adalah sesuatu yang standar, yang berbahaya kalau blueprintnya adalah tidak standar. Maksudnya tidak selesai. Kalau suatu sekolahan, dia nggak pernah belajar yang saya sebutin tadi. Kalau mereka nggak belajar seperti itu, mereka nggak bisa menyelesaikan. Dan nanti mereka lulus tuh karena mereka menguasai teorinya. Kalau blueprintnya tidak ada, dosennya tidak bisa menyelesaikan masalah, muridnya tidak ada yang bisa semuanya. Paham ya? Kalau dosennya, profesornya tidak bisa menyelesaikan kanker di tempat, semua muridnya tidak ada yang bisa. Ini bahaya apa? Standarisasi ilmu. Memang bagus standar, tapi kalau ujungnya tidak tahu, bawahnya tidak tahu semuanya. Paham nih? Epilepsi tidak bisa menyelesaikan, semuanya tidak bisa menyelesaikan. Ya, seluruh dunia seperti itu. Saraf kejepit, nggak bisa menyelesaikan, bisa. Ya, nah kita bukan salahkan ilmunya, kita nggak menyelesaikan masalah. Ya, bukan dia menguasai teorinya, bukan. Kita butuhkan adalah solusinya. Oke. Nah, tadi udah bayi, paham ya? Jadi kalau ada bayi yang kakinya gini, pasti pantatnya apa? Ke belakang. Solusinya apa? Nah, kalau saya solusinya, yang kaki seperti itu, saya kembalikan posisi dengan posisi tertentu. Kalau ada contohnya lebih gampang. Jadi kalau bayi duduknya apa? Kayak gini. Nah, nanti kaki udah saya ajari kemarin ya. Nanti kalau diluruskan lagi kayak posisi ruku, nah nanti bayi bisa duduk gini. Kalau udah bayi bisa duduk normal gini, dia bisa jalan. Tinggal kalau belum pernah jalan, dia belajar jalan lagi. Paham ya? Tapi dia akan bisa jalan lagi. Jadi kalau ada anak yang duduknya kayak gini, nggak bisa gini, ya, dia kalau duduk nggak bisa sama kali. Nah, perbaiki sampai dia bisa duduk kayak posisi ruku. Kalau orang bisa ruku, insya Allah kaki normal. Kalau orang rukunya nggak bisa sama sekali, ada orang dewasa rukunya hanya gini, itu bermasalah. Kalau pas berdiri pasti gini, ya. Oke, paham ya? Ini masalah orang yang kakinya lurus. Ada lagi satu bayi yang kakinya
Kalau dipegang, ini bukan seperti ini. Tapi kakinya sampai apa? Sampai bisa sampai ke sini. Normal kaki itu hanya segini saja. 90 derajat, nambah dikit. Ini normal. Tapi kalau ada bayi, kakinya bisa sampai tinggi sekali. Sampai apa? Ke sini. Nah, hati-hati. Berarti dia kalau kaki seperti ini, dia nggak bisa dipanjangkan. Jadi apa? Dia akan jalannya, dia akan jatuh kalau jalan, jatuh ke depan. Ke depan terus. Nah, tipe kayak ini, ibu-ibu perhatikan ini berhubungan dengan ibu juga nih ya. Salah satu perhatikan ya. Nah, kalau kaki yang apa? Yang dia kasusnya naik seperti ini. Sehingga nanti kalau pada anak-anak, dia tidak bisa apa? Cenderung jatuh ke depan. Dia akan kencengkan. Nah, tipe yang jalan kayak gini. Ya, ini. Jadi, kita bisa mendeteksi dini pada anak-anak. Kapan anak terjadi kelumpuhan. Nah, ini terjadi kalau dua kaki. Kalau terjadi satu kaki bisa. Kalau dua-duanya lumpuh. Kalau sakit satu kaki nanti jalannya apa? Ya, pincang. Seret. Nah, nanti kalau hanya satu kaki, mereka nyebutnya polio. Yang ini juga sama polio. Yang kalau nggak langkah beda lagi. Kalau terjadi pada anak, mereka nyebutnya polio. Kalau udah gede, udah besar, namanya penyakit MS, multiple sclerosis pada otot, kelemahan otot. Namanya multiple sclerosis, namanya autoimun. Jadi nama tergantung apa? Ya sesuka mereka ngasih namanya. Padahal sama-sama saja. Jadi pada anak terjadi kelumpuhan, karena terjadi pada kelumpuhan, disalahkan apa yang ini? Virusnya. Tapi kalau udah besar, yang salahkan imunnya. Autoimun. Jadi semua penyakit nggak mungkin selesai kalau kita nyelesaikan autoimun. Karena imunitas terlalu tinggi. Jadi kalau badan begitu lemah, ingat ya, kalau badan begitu lemah, nggak bisa apa-apa, tubuh berusaha untuk menyelesaikan apapun dikerjakan tubuh untuk bisa apa? Survive. Nah, disitulah tubuh memproduksi imun yang